Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Tauku Faiz Kamal Ihmur, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi dengan teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, yaitu tentang pengolahan data cross section. Nah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua. Nama saya adalah T. Faiz Kamal. T ini Tauku, teman-teman. Tauku Faiz Kamal. Kalau misalnya nama panjangnya. Nah, NIM saya adalah 22181008. Saya adalah mahasiswa di Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi. Saya sekarang adalah mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi. Nah, kemudian ini saya lakukan adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah statistik multivariat. Nah, dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Alfon Satrianto SEMP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua, yaitu bagaimana pengolahan data cross section dengan menggunakan FU9, teman-teman. Oke, mari kita coba, teman-teman. Mari kita mulai. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada kasus pengaruh upah, biaya modal, dan biaya produksi terhadap produk unit terhadap, teman-teman, ya, terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang. Nah, sampelnya ada 40 responden, teman-teman. Nah, selanjutnya rumusan masalah kita. Rumusan masalah yang pertama, sejauh mana pengaruh upah terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang. Selanjutnya, sejauh mana pengaruh biaya modal terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang. Yang ketiga, sejauh mana pengaruh biaya produksi terhadap rendang kemasan di Kota Padang. Yang keempat, sejauh mana pengaruh upah, biaya modal, dan biaya produksi secara bersama-sama terhadap produk rendang di Kota Padang. Kemudian hipotesisnya, teman-teman. Hipotesis yang pertama, hipotesis 1, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara upah terhadap produk rendang di Kota Padang. HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara upah terhadap produk rendang di Kota Padang. Hipotesis 2-nya, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya modal terhadap produk rendang di Kota Padang. HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan biaya modal terhadap produk rendang di Kota Padang. Kemudian hipotesis 3, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya produksi terhadap produk rendang di kemasan di Kota Padang. HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya produksi terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang. Hipotesis 4-nya, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara upah, biaya modal, dan biaya produksi dan biaya secara bersama-sama terhadap produk rendang di kemasan di Kota Padang. HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara upah, biaya modal, dan biaya produksi secara bersama-sama terhadap produk rendang di Kota Padang. Sebelum kita melanjutkan ke aplikasi FU9, teman-teman, saran saya adalah teman-teman harus membuat ini file atau data di Excel. Teman-teman, saya sudah membuatnya di Excel. Kita buka ini sebentar, teman-teman. Ini mau teman-teman ya, karena lama. Oke, tunggu. Cepat. Maaf, teman-teman, karena seperti ini, teman-teman. Saya sudah membuatnya di Excel. Oke, kita lanjut ke aplikasi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita klik file, kemudian new, selanjutnya work file. Nah, karena kita ingin mengolah data regresi cross section, maka kita akan memilih
Di antara tiga ini yang kita pilih adalah unstructured atau undated. Nah, kemudian di sini kita buat 40 karena responden kita tadi adalah 4. Selanjutnya kita klik OK. Sudah muncul seperti ini teman-teman. Nah, langkah berikutnya adalah kita klik quick teman-teman. Selanjutnya kita ambil empty group. Nah, kemudian kita geser ke atas, kita taruh yang paling atas. Selanjutnya kita ambil data yang sudah kita pindahkan ke Excel tadi teman-teman. Nah, kita copy paste-nya dari sini sampai ke bawah. Kita copy paste teman-teman. Kita copy, selanjutnya kita masukkan ke sini. Kita pastekan. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Setelah itu kita ubah name-nya. Kita tekan name. Di sini sudah ada grup 1, ya kita biarin aja grup 1, kita tekan OK. Selanjutnya kita klik aja kali, teman-teman. Oke. Kemudian apa lagi yang akan kita lakukan? Nah, selanjutnya kita akan mengklik quick, kemudian pilih estimate equation. Nah, di sini kita buat key, kemudian C, kemudian W, selanjutnya R, selanjutnya TC. Ini teman-teman. Nah, kemudian kita tekan OK. Keluarlah seperti ini. Nah, teman-teman, ini belum bisa. Kita kembali ke PPT teman-teman. Ini hasil yang tadi, maka tampilan regresinya seperti ini dulu teman-teman. Nah, penjelasannya bagaimana? Penjelasannya seperti ini teman-teman. Nah, hasil regresi data cross section di atas, yang ini teman-teman, yang ini di atas, yang ini maksudnya belum bisa diinterpretasikan dan dimaknai karena belum dilakukan uji asumsi klasik. Kemudian model regresi baru bisa diinterpretasikan dan dimaknai jika telah dilakukan uji asumsi klasik. Nah, teman-teman, berarti kita harus melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama apa itu? Kita akan menguji uji normalitas namanya teman-teman. Bagaimana caranya? Kita kembali ke sini, ke aplikasi FU9, kita klik view, selanjutnya kita klik residual diagnostik, kemudian kita pilih histogram strip normality test. Keluarlah seperti ini. Dan ini sudah saya lampirkan di PPT. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, ini yang sudah saya tunjukkan panah ini. Ini adalah hasil uji normalitas kita. Pada gambar di samping ini terlihat nilai probability sebesar 0,6403. Nah, jadi itu adalah lebih besar dari 0,05. Maka dapat kita katakan data tersebut adalah normal. Itu teman-teman. Kalau misalnya lebih besar dari 0,05 berarti dia normal. Tapi kalau misalnya lebih kecil ini, probabilitas ini yang sudah ditunjuk panah ini lebih kecil daripada 0,05 berarti dia tidak normal. Nah, uji asumsi klasik yang pertama sudah kita lakukan. Kemudian kita akan menguji klasik lagi. Kita lakukan uji asumsi klasik lagi, tetapi uji asumsi klasik yang kedua. Namanya itu adalah ini teman-teman. Uji heteroskedastisitas. Nah, di sini. Bagaimana caranya? Sama juga seperti tadi, kita klik view, kemudian residual diagnostik. Kemudian kita pilih adalah ini, heteroskedastisitas test. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini ada pilihan teman-teman. Nah, sebenarnya semua pilihan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa kita pakai. Tetapi yang paling sering dipakai oleh orang-orang adalah ini yang Galaxy. Kita klik OK. Seperti ini hasilnya. Penjelasannya akan kita baca. Nih penjelasannya. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada panah warna oranye. Ini adalah yang kita cari tadi, uji heteroskedastisitas. Nah, pada gambar di samping dapat dilihat nilai probabilitas C-square lebih besar daripada 0,05.
maka tidak terjadi gejala heteroskidastisis. Nah, ini maka tidak terjadi gejala heteroskidastisitas, teman-teman. Nah, namun kalau misalnya dia ini nilai probabilitas chi-square lebih besar, lebih kecil, ini kan lebih besar. Kalau misalnya lebih kecil daripada 0,05, maka terjadilah gejala heteroskidastisitas. Nah, pada contoh kali ini ternyata teman-teman, nilai probabilitasnya chi-square adalah lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak terjadi gejala heteroskidastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan lagi teman-teman uji asumsi klasik yang ketiga. Apa itu namanya? Ini namanya teman-teman. Nah, uji autokorelasi namanya. Bagaimana caranya? Nah, caranya tetap sama juga teman-teman. Kita klik view. Selanjutnya kita pilih residual diagnostic juga. Kemudian kita pilih yang serial correlation teman-teman. Kita klik, muncul dua. Kita biarin aja teman-teman. Ini udah pas dua. Kita klik OK. Nah, muncullah seperti ini. Penjelasannya di sini. Nah, jika probabilitas chi-square lebih kecil daripada 0,05, maka terjadi gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika probabilitas chi-square lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Pada gambar di samping sudah saya buat ini tanda panahnya teman-teman. Pada gambar di samping probabilitas chi-square-nya adalah lebih besar daripada 0,05. Berarti kalau lebih besar berarti tidak terjadi gejala autokorelasi. Oke, paham sampai situ teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan lanjut lagi uji asumsi klasik yang keempat. Tadi kita udah 3, kita uji lagi asumsi klasik yang keempat. Apa itu namanya? Ini teman-teman, uji multikolonialitas. Bagaimana caranya? Oke, caranya begini teman-teman. Tetap juga kita klik view. Biasanya yang 3 tadi kita klik residual diagnostik teman-teman. Namun di uji yang keempat ini kita tidak memilih menu ini, tetapi yang kita pilih adalah ini, koefisien diagnostik. Selanjutnya di antara ini kita akan pilih adalah ini, variance inflation factor. Kita klik. Nah, keluarlah hasil seperti ini. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya seperti ini. Ini sudah saya buat tanda panah warna hijau. Penjelasannya ini, jika nilai center VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Sebaliknya, jika nilai center VIF lebih besar 10, maka terjadi multikolonialitas. Nah, pada gambar ini teman-teman, di samping terjadi multikolonialitas. Kenapa? Karena nilai center VIF lebih besar daripada 10. Ini bisa teman-teman. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan lagi? Nah, kemudian ini. Sehingga setelah kita uji asumsi klasik sampai 4 kali. 4 kali kita uji asumsi klasik. Kemudian barulah kita akan melihat apa hasil dari regresinya. Nah, caranya adalah seperti ini teman-teman. Kita klik quick. Nah, kemudian kita ambil estimate equation. Selanjutnya kita balik key C, W, R, kemudian TC. Oke. Kemudian kita klik OK. Ini kita klik yes. Nah, muncullah seperti ini teman-teman. Kita akan membaca hasil regresi cross section adalah ini. Ini sudah saya masukkan di PPT. Kemudian penjelasannya seperti ini. Nah, dapatlah kita interpretasi model teman-teman. Yang pertama, nilai R square sebesar, mana nilai R square-nya ini teman-teman? Ini R square 0,99. Nah, gini penjelasannya teman-teman. Atau 99% dan nilai adjust R square sebesar 0,998801 atau 99% dari nilai R square dapat diambil kesimpulan
bahwa korelasi antara variabel X dan Y dan variabel Y sebesar 99% dan sisanya 1% dipengaruhi variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Dari nilai adjust R square, mana adjust R square ini teman-teman. Adjust R square 0,99. Penjelasan ini. Nih, dapat diambil kesimpulan bahwa korelasi antara variabel X dan Y pada variabel Y sebesar 99% dan sisanya 1% dipengaruhi variabel lain yang tidak terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Kemudian dapatlah kita persamaan regresi yang terbentuk adalah 1. Nilai koefisien variabel X1 atau W sebesar min 3,47 bernilai negatif. Maka jika variabel upah mengalami kenaikan, maka produk mengalami penurunan. Begitu sebaliknya. Nilai probabilitas variabel upah sebesar 0,000 lebih kecil 5%, maka variabel upah berpengaruh signifikan terhadap variabel produk. Yang kedua, nilai koefisien variabel X atau X2 atau R sebesar 3,87 bernilai positif. Maka jika variabel biaya modal mengalami kenaikan, maka produk mengalami kenaikan. Begitu sebaliknya. Nilai probabilitas variabel upah sebesar 0,8737 lebih besar 5%, maka variabel biaya modal tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel produk. Yang ketiga, nilai koefisien variabel X3 atau TC sebesar 7,07 bernilai positif. Maka jika variabel biaya produk mengalami kenaikan, maka produk juga mengalami kenaikan. Begitu sebaliknya. Nilai probabilitas variabel upah sebesar 0,000 lebih kecil 5%, maka variabel biaya produksi berpengaruh signifikan terhadap variabel produk. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya ulas tadi, apa yang sudah saya bahas tadi, bisa menjadi tambahan pengetahuan, tambahan wawasan, berguna, bermanfaat bagi teman-teman semua yang telah mendengarkan video ini. Dan saya berharap kepada teman-teman, jangan lupa terus dukung channel saya, Tauku Faiz Kamal Ihmur, dengan cara mengklik tombol subscribe, kemudian bagikan video ini sebanyak-banyak kepada teman-teman terdekat, teman-teman di sekitarnya, sehingga teman-teman yang lain pun bisa tahu dan bisa mendengarkan video ini. Setelah mendengarkan video ini, teman kita yang lain pun mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, terima kasih.